Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pendengar dan penonton setia. Kembali lagi bersama saya di podcast Santuy. Namun, kali ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Bung Theodor, Bung Diego, dan Bung Clifford. Mereka merupakan orang-orang yang akan menemani saya dan para penonton dalam beberapa menit ke depan. Tanpa perlu banyak perbincangan lagi, mari kita langsung masuk dalam topik pembahasan kita hari ini, yaitu seputar wawasan Indonesia. Nih, pertama-pertama saya penasaran banget dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing rekan saya. Saya mau tanya kepada Bung Theo nih, apakah Bung Theo tahu berapa banyak sih pulau yang ada di Indonesia ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Oke, ini saya akan menjawab. Ada pulau di Indonesia yang saat ini sudah berjumlah 17.000 pulau, yang berarti bertambah sebanyak 229 pulau dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 16.771. Dari ini, pertambahan ini bukan pulau baru, namun pulau yang baru terdata dan akan diverifikasi kemudian. Dan sudah dirapatkan oleh kementerian dan lembaga terkait, dan jika terjadi kesepakatan maka akan dimasukkan ke dalam gazettir. Wah, jawabannya lengkap banget nih. Saya jadi terpukau nih, Ken. Sekarang saya mau tanya ke Bung Diego nih. Apa sih identitas Indonesia yang memiliki sifat fundamental? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, identitas fundamental negara itu adalah Pancasila. Kenapa Pancasila sebagai identitas fundamental negara? Fundamental kalau diartikan, artinya adalah aliran atau paham yang digunakan menjadi dasar atau fondasi, yaitu falsafah negara, ideologi negara, dan juga dasar negara. Yang ketiga-tiganya adalah Pancasila. Oke, nih yang terakhir nih saya penasaran banget sama Bung Clifford. Bung Clifford, berapa sih jumlah agama yang sudah ada di Indonesia sekarang ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk sekarang, hingga saat ini ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Oke, dari pembahasan kita di atas nih ya, kita dapat sadari bahwa Indonesia ini sebenarnya memiliki berbagai keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan masih banyak lagi. Apakah menurut para rekan saya, keberagaman ini tuh dapat menjadi poin plus bagi Indonesia dan dapat mempererat hubungan kita sebagai warga negara demi mewujudkan bentuk cinta terhadap NKRI ini? Ya, boleh dari saya ya. Boleh banget nih. Ya, kalau menurut saya pribadi sih, perbedaan itu menjadi poin positif ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ada beberapa kalangan yang kurang setuju dengan hal ini. Namun bayangkan jika di dalam keanekaragaman tersebut tercipta kerukunan, toleransi, saling menghargai yang tinggi, dan juga tolong-menolong. Dengan adanya keberagaman didukung dengan hal-hal tersebut, saya jamin budaya Indonesia tidak mungkin akan hilang dan akan terus berkembang dan nantinya memperkuat identitas sekaligus ciri khas Indonesia di mata dunia. Satu lagi, dengan adanya keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi daya tarik asing untuk datang dan menyaksikan secara langsung keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, yang secara tidak langsung juga membantu perekonomian Indonesia. Itu menurut saya. Oke, mungkin dari pendapat rekan yang lain? Saya sependapat dengan Bung Diego ya. Sudah sepakat semua nih ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya dari keberagaman itu tuh ada sisi positifnya banget gitu ya. Nah, kali ini saya mau menanyakan pendapat mengenai permasalahan yang ada di Indonesia. Menurut Bung-Bung sekalian nih, bagaimana sih persoalan Papua yang merasa bahwa Papua ini dianaktirikan dalam berbagai aspek yang berlanjut sampai saat ini, dan bagaimana jalan penyelesaiannya? Boleh dari saya lagi ya ini. Boleh banget dong, Oke. santai aja. Jadi menurut saya ya diskriminasi terhadap Papua itu sudah sering dan sudah cukup lama terjadi ya, sampai kita semua itu mungkin sudah bosan. Dan yang paling sering terjadi yaitu diskriminasi rasial, di mana menurut saya hal-hal tersebut itu sangat tidak manusiawi. Bayangkan kalau diri Anda, misalnya bung-bung sekalian, merantau ke kota dan ke pulau lain. Terus ada penduduk asli kota tersebut bilang,
Bung sekalian itu kayak maaf binatang gitu ya. Iya. Sama seperti kasus mahasiswa Papua yang ada di Surabaya baru akhir-akhir ini gitu. Gimana perasaan Bung sekalian? Pasti Bung marah kan? Masa ciptaan Tuhan yang sempurna disamakan dengan hewan gitu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Harusnya itu ada perubahan cara berpikir yang lebih memanusiakan manusia dengan tidak membedakan rakyat Papua dengan rakyat lainnya sebagai warga negara yang memiliki hak asasi dan juga hak konstitusi yang patut untuk dihargai. Mungkin dari pendapat Gitu. Bung yang lain. Oke, menurut saya bicara soal diskriminasi ya, hal ini tidak bisa kita pungkiri dan sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu, bahkan sebelum zaman kemerdekaan di Indonesia. Bahkan tidak hanya orang Papua saja yang merasakan diskriminasi ini, melainkan di tanah Jawa sendiri juga masih banyak diskriminasi yang ada. Pada saat ini saya lebih tertarik membahas mengenai topik menganaktirikan Papua dari aspek pembangunan ya. Kayaknya tidak afdol kalau kita bicara hanya dalam hal negatifnya saja, tapi dalam hal kebaikannya, menurut saya pada era sekarang kita tidak bisa mengategorikan anak tiri karena pembangunan sekarang sudah merata hingga daerah timur. Oke, Ya, yang oke. terakhir nih. Oke, saya akan menambahkan, tadi kita semua sudah mendengar tentang diskriminasi, lalu ada dari Bung Clifford ada tentang pembangunan saat ini. Ya mungkin bagi masyarakat Papua yang mereka kenal untuk membangun Papua itu hanya 3. Yang kita kenal pasti Jokowi, yang kedua ada Bapak Gus Dur, dan yang ketiga ada Bapak Jakub Zainal. Bapak Gus Dur sendiri merupakan orang pertama yang berperan sebagai presiden yang langsung berangkat ke Papua setelah ia dilantik, dan merupakan orang yang berani membuka forum percakapan dengan gerakan Papua Merdeka. Serta beliau juga merupakan orang yang mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Lalu ada Bapak Akub Zainal yang merupakan mantan Pangdam 17 Cendrawasih dan juga pernah menjabat sebagai Gubernur Papua pada tahun 1973 hingga 1975 dan sudah membangun beberapa gedung olahraga, gedung KONI di Jayapura. Lalu dari Papua sendiri kita juga bisa melihat bahwa Papua juga bisa menghasilkan atlet-atlet yang berbakat yang bisa membanggakan Indonesia seperti Lisa Rumbaweas yang merupakan atlet angkat besi dan juga Franklin Rames Burumi yang merupakan atlet lari cepat atau sprinter dan sudah meraih 3 medali emas di nomor 100 meter, 200 meter, dan 4 kali 100 meter estafet putra. Dan untuk saran saya, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bung Diego bahwa kita harus lebih belajar tentang toleransi, dan mungkin bagi masyarakat Papua sendiri, karena selama ini sudah terkena diskriminasi, sudah terkena tekanan dari banyak masyarakat lain, sehingga mereka kurang bisa percaya diri untuk mengeluarkan bakat-bakat mereka. Padahal di sisi lain kita bisa melihat seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa banyak sekali atlet-atlet berbakat dari Papua yang membanggakan Indonesia. Jadi mungkin untuk masyarakat di luar Papua mungkin benar harus bisa lebih bertoleransi, harus bisa lebih terbuka, tapi untuk masyarakat Papua sendiri harus bisa lebih percaya diri untuk menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka itu sama gitu loh oleh masyarakat yang lainnya. Oke, benar banget nih. Nah, tidak terasa kami telah membahas beberapa topik yang menarik. Namun, dengan sangat bersedih kami harus mengakhiri podcast ini. Sebagai penutup dalam podcast ini, saya ingin menanyakan pendapat dari setiap rekan saya, bagaimana sih seharusnya cara kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk bersikap dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat, agar dapat meminimalkan terjadinya konflik yang dapat memecahkan belahkan persatuan kita ini. Oke, mungkin bisa dimulai dari saya ya. Menurut saya keberagaman di Indonesia ini sangat unik ya. Ini juga merupakan warisan dari leluhur kita. Nah, untuk mempersatukan keberagaman ini, kita bisa saling menghargai satu sama lain ya. Tidak mengadu domba antara suku, ras, dan agama. Ya, oke. Oke, dari Siapa dulu ini? Saya dulu ya, boleh ya? Bebas dong. Oke. Dari saya sih simpel aja ya. Karena kita dari kecil sudah diajarkan tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana selama ini kita mungkin menganggap enteng bahwa PKN atau pendidikan kewarganegaraan itu hanya sebatas mata pelajaran yang harus tuntas, harus selesai,
habis itu udah kita tinggal. Jadi cuma sebatas belajar buat nilai. Tapi di sisi lain jika kita melihat lebih dalam tentang kewarganegaraan ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dan bahkan menjadi ujung tombak untuk memberantas rasisme dan berbagai macam hal buruk lainnya yang dapat memecah belah bangsa kita. Oke, lanjut ke saya ya. Hal-hal yang dikatakan Bung Theo dan Bung Clifford ini betul ya, tapi kalau menurut saya pribadi sih hal-hal tersebut itu harus datang dari kesadaran pribadi masyarakat ya, akan pentingnya keberagaman serta persatuan dan kesatuan negara. Lalu kembali ke poin awal pertanyaan saya sebelumnya, yaitu pentingnya sikap rukun, toleransi, saling menghargai, dan juga tolong-menolong dalam keanekaan. Perilaku-perilaku tersebut dapat menjadi langkah penting dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan konflik yang berujung perpecahan tadi. Gitu. Wah, hari ini topik pembahasannya menyenangkan sekali nih. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para rekan saya yang sudah bersedia hadir dalam podcast ini. Semoga para pendengar juga puas dengan podcast kali ini dan dapat mengambil sisi positif dan menghindari sisi negatifnya. Kita di sini dapat belajar banyak hal, salah satunya bahwa kita harus saling menghargai dan meningkatkan toleransi dalam diri kita, tanpa membeda-bedakan nih ya. Sama seperti semboyan bangsa Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti bahwa berbeda-beda tetapi kita tetap harus satu nih. Di sini kami ingin mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan tindakan dan perkataan. Sampai jumpa dalam podcast-podcast selanjutnya dengan topik yang lebih menarik.